Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119 yang tadi sudah saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar dikatakan ahli sidqi. Siapakah mereka? Mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana ditemukan? Insyaallah di mushola at-taqwa. Amin ya rabbal. Masya Allah. Hari ke-20 malam 21 jamaahnya masih 300 orang. Luar biasa. Sampai akhir Ramadan kan? Insya Allah. Saya kultum kuliah. Kultum kuliah. Baik, saya tepati 17 menit ya. Katanya ini tausiah yang terakhir. Sebab tidak ada tausiah lagi karena sudah siap-siap mudik katanya. Baik, jemaah sekalian, supaya cair izinkan Al-Fakir bertanya. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu di surga, saat kita berbuka, apa yang dirasa? Apa Pak? Bahagia. Nikmat, senang, gembira. Kalau kenyang itu efeknya. Rasanya bukan kenyang, tapi gembira, senang, bahagia. Itu pula yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liso ini farhatani. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Di dunia indal iftori, saat dia berbuka, gembira luar biasa sebab mampu mengalahkan tipu daya setan atau hawa nafsunya. Sukses hari itu dan tidak terasa sudah sukses 20 hari. Amin. Padahal ketika berbuka yang dinikmati tidak banyak, cukuplah sebutir kurma, segelas air putih, semangkuk sop iga, 10 tusuk sate ayam, gorengan berapa? Sekotak lagi nasi kebuli, plus segelas es buah. Tapi walaupun hanya segelas air dan sebutir kurma, nikmatnya luar biasa. Tentu tidak lupa berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini penting. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya tetap insyaallah. Itu di dunia bahagia luar biasa. Puncaknya di akhirat, inda liqa'a rabbih, saat berjumpa dengan Rabbnya. Jumpa dengan Rabbnya pasti di surga. Impian kita semua berjumpa Allah di surga, tentu dengan seluruh anggota keluarga bersama dengan orang-orang yang soleh. Itu yang Allah katakan di Al-Quran juga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden, ia masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri, dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Semoga mereka itu adalah orang tua kita, amin. Semoga pasangan hidup suami istri, amin. Dan anak keturunan kita. Bahagia luar biasa. Itu kata Allah di Al-Quran. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23-24.
Kalau kata Bambang, saya kaget ketemu Pak Bambang, Insya Allah. Ternyata beliau keluarganya di sini. Kata Pak Bambang, dengan sebuah syairnya beda, Pak. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Jangan bilang sehidup semati. Emang takdirnya sama? Tidak kan? Sehidup sesurga. Itu kata Pak Bambang dan kata saya juga. Mudah-mudahan kita sepakat nih. Iya kan? Bagaimana dengan persahabatan kita? Insya Allah kalau bukan karena duniawi sama hasilnya. Maka bersahabat, jangan ada udang di balik. Kata beliau syairnya beda. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di kata siapa? Masya Allah. Jadi kita pengen puasanya najib, sukses. Sepenggal waktu yang tersisa jangan kita sia-siakan. Sebab orang sebagian tergelincir ketika sampai di penghujung. Hati-hati. Rambu-rambu puasa dijaga. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tidak mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang sia-sia, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, ghibah, namimah, adu domba atau sejenisnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Maka hati-hati lidah kita. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 83. Alhamdulillah bisa kita mengatur irama komunikasi kita agar tidak sampai melukai hati orang. Sebab kalau kita melukai hati orang, dampaknya besar. Manfaatkan betul komunikasi yang baik. Nah jamaah sekalian, ini ringkasnya. Tentu amalan di bulan Ramadan yang sekian banyak sudah dilakukan. Saya tidak rincikan lagi, sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Tapi ingat, jangan merasa cukup puas. Terus isi Ashrul Awakhir dengan amalan-amalan yang terbaik ini, agar puncaknya saat malam takbiran termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Apa menangnya orang yang puasa? 3 perkara. Yaitu yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Insan yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Bahagianya ahli takwa. Di dunia Allah berikan solusi untuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, saya akan diberikan kepadanya solusi atau jalan keluar, bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat 2 hingga 3. Jadi orang takwa tidak mengalami kesulitan. Insya Allah dimudahkan, ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat pasti menjadi pewaris yang terindah, yaitu menjadi pewaris surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Siapakah mereka? Jamaah musolaat takwa. Insya Allah. Baru 3 menit. Masih 2 lagi nih. Kemudian setelah bertakwa, insya Allah menjadi penghuni surga, ada yang tidak kalah penting. Goalnya kita puasa adalah la'allakum tashkurun, menjadi orang yang pandai bersyukur. Betapa tidak, Allah beri nikmat yang luar biasa, nikmat tak ada bandingan, nikmat iman dan Islam. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Coba ingat-ingat jamaah sekalian, orang yang kita cintai tahun yang lalu masih bersama kita, hari ini telah tiada.
mungkin orang tuanya, mungkin mertuanya, mungkin ustadznya, ustazahnya, atau karib kerabatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan bekal yang terindah, yaitu bekal takwa juga. Maka syukur mesti diekspresikan dengan cara yang benar, yaitu membangun kesalehan individual dan kesalehan sosial. Saya mau kasih intermezzo ini, mumpung ketemu. Benar nggak kita bersyukur? Tolong lanjutkan kalimat yang saya sebut. Bangun tidur, terus itu kurang bersyukur. Bangun tidur, terus berdoa, itu yang betul. Tapi ada lanjutannya itu. Bangun tidur, terus berdoa. Di kamar mandi, janganlah lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Pak Surya. Kata kita semua insya Allah, ya kan? Jadi jangan bangun tidur terus mandi. Harus berdoa dulu, sebab masih dikasih kehidupan. Khusus untuk yang usianya kepala 5, kepala 6, kepala 7. Mohon maaf ini, karena cuma sekali. Tahun depan kita masih lama jumpa kan? Bapak sekalian, ibu yang dirahmati Allah, yang usianya kepala 5, kepala 6, kepala 7. Saat bercermin, apa yang terlihat di cermin? Ketika bercermin, apa yang terlihat, Pak? Wajah. Pak masih ganteng nggak? Masih ganteng nggak? Masih. Kata istrinya, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau ditanya masih cantik nggak? Iya masih, kata suaminya. Berarti suami yang soleh, istri yang solihah. Padahal ketika bercermin, kulit diraba sudah terasa kendur, tatapan mata sudah mulai kabur, uban di kepala banyak bertabur, 1, 2, 3 gigi pun sudah gugur. Itu tandanya usia sudah uzur. Ada nama uzur? Masya Allah. Kalau sudah uzur, nikmatnya sarapan pagi makan bubur. Boleh juga lontong, sayur, kadang-kadang jengkol, sayur. Masya Allah. Jalan malam di tempat gelap, hati-hati, takut langkah kaki tersungkur. Jangan dekat-dekat dengan sumur, khawatir nanti maka banyaklah bersyukur, jangan takabur, supaya hidupmu makmur. Karena sudah dekat kalian jadi orang yang bersyukur, Allah tambahkan nikmat insya Allah. Kalau kita bersyukur tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat yang sini ahli syukur semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dua. Oh gitu. Calon. Iya, calon ahli syukur semua. Masya Allah. Baik, 2 ya. Terakhir yang ketiga. Insya Allah ketika puasa kita baik dan benar, kita senantiasa di atas petunjuk Allah. La'allahum yarshudun. Efek dari puasa terbawa dalam kehidupan kita. Maka 11 bulan ke depan kita bawa misi sebagai umat Rasulullah, membawa pesan spiritual, pesan moral, Islam rahmatan lil alamin. Kalau puasanya sukses, Allah beri petunjuk, dia akan jadi orang yang tawadhu, rendah hati. Maka lihatlah orang yang sukses puasanya pasca Ramadan, makin taat, makin santun, ya, makin baik perilakunya. Dan kita memang harus mempersiapkan menjadi ahlul khair. Saya tutup dengan syairnya seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib. Karena kita sebagian sudah mengalami, tapi sebagian kita sudah tiada, dan semoga termasuk yang dimaksud oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, "Wa nadaka umuka ya bana Adam bakian, wa nasu haulaka yathakuna surura." Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkan dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan sama ketika anak kita lahir, cucu lahir. Si bayi menangis tandanya hidup, orang tuanya, kerabatnya tertawa bahagia, merasakan kebahagiaan.
Tapi ingat penutup saya tersebut. Fa'mal liyaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berbuatlah engkau, do your best, do right now. Jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul. Sudah apa belum? Kenapa belum? Karena kita masih hidup. Betul? Tapi lihat orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, harum namanya, disebut kapanpun mereka orang-orang yang husnul khatimah. Maka tarbiyah di bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai madrasah pembuka kebaikan dalam kehidupan kita. Bahagianya orang kalau jadi orang baik. Maka sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah, jika kita mengharapkan keridhaan Allah, inilah Ramadan yang menjadi kunci kemenangan kita. Ramadan bulan yang kita tunggu, saatnya menata diri dan kalbu dengan ibadah puasa. Mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Maka yang tidak serius puasanya, kata Bang Haji, ada yang apa enggak dari kalimatnya? Saya tutup dengan syair terakhir. Inilah Ramadan, bulan impian penuh harapan, banyak keberkahan. Inilah bulan penuh kemuliaan. Semoga kita semuanya mendapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Gunakan untuk banyak berdoa sebaik-baiknya, karena Allah akan mengabulkan doa orang yang berpuasa. Insya Allah. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Sampai jumpa di Kultum Ramadan 1 tahun lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atu dawana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.